Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Delva Sylvia MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dea Syabrina, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang interaksi sosial di sekolah. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah proses di mana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, ada jenis-jenis interaksi sosial. Ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama ada antara individu dan individu. Contohnya, ada 2 orang siswa yang sedang belajar bersama di perpustakaan. Yang kedua, ada interaksi antara kelompok dan kelompok. Contohnya, guru olahraga yang sedang menjelaskan strategi kepada para siswa anggota tim sepak bola. Yang ketiga, ada interaksi antara individu dan kelompok. Contohnya, seluruh siswa kelas sedang menghadiri acara pensi di sekolah. Selanjutnya, ada faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, empati. Empati di mana kondisi seseorang bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, seseorang siswa yang tidak dapat membayar uang sekolah, kemudian timbul inisiatif teman sekelasnya untuk mengumpulkan dana guna membantu siswa tersebut. Yang kedua ada simpati. Simpati ialah perasaan tertarik akan seseorang. Contohnya, seluruh teman sekelas ikut bersedih karena salah seorang teman mereka harus menjadi yatim. Yang ketiga ada sugesti. Sugesti ialah sesuatu yang dapat mempengaruhi orang lain. Contohnya, kepala sekolah yang memberikan perintah menetapkan kebijakan di sekolah sehingga siswi-siswi dan para guru tidak dapat membantah dan langsung mengikuti dan mematuhi aturan yang telah dibuat. Yang keempat ada imitasi. Imitasi merupakan peniruan terhadap orang lain atau yang lebih jelasnya meniru penampilannya saja. Contohnya, seorang siswa meniru cara belajar temannya. Yang kelima ada identifikasi. Identifikasi merupakan peniruan terhadap orang lain yang lebih mendalam, yaitu ingin menjadi sama dengan orang yang ditiru. Contohnya, seorang siswa meniru cara jalan, pakaian, dan kebiasaan temannya, karena ia ingin sama persis seperti temannya tersebut. Yang terakhir ada motivasi. Motivasi adalah faktor pendorong atau penyemangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seorang guru memberi motivasi berupa lisan dan meyakini murid-murid betapa pentingnya belajar dan meraih peringkat 1. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ada 2 jenis. Yang pertama interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif yang bersifat positif dan menghasilkan hubungan yang baik. Yang kedua ada interaksi sosial disosiatif, yang merupakan interaksi yang bersifat negatif dan menghasilkan hubungan yang tidak baik. Yang contoh dari interaksi sosial asosiatif ialah yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang terakhir akulturasi. Contoh dari interaksi sosial disosiatif, yang pertama persaingan, yang kedua kontravensi, yang ketiga pertikaian, dan yang terakhir konflik. Selanjutnya, interaksi sosial dalam proses belajar mengajar. Di dalam interaksi dalam proses belajar mengajar, kegiatan interaksi yang efektif antara guru dan peserta didik akan mempermudah peserta didik menerima dan mempelajari materi pelajaran dengan baik. Selain itu, kelengkapan fasilitas belajar peserta didik juga menentukan keberhasilan peserta didik dalam belajar serta sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi dalam mengelola interaksi belajar mengajar, guru harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam mendesain program penguasaan materi pelajaran, mampu menciptakan kondisi kelas yang kondusif, terampil dalam memanfaatkan media dan memilih sumber, memahami cara atau metode yang digunakan, memiliki keterampilan mengkomunikasikan program, serta memahami landasan-landasan pendidikan sebagai dasar bertindak. Dan ini adalah contoh-contoh interaksi sosial di sekolah. Yang pertama, guru yang mengajar murid-muridnya di kelas. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sekelas. Yang ketiga, bertandingan futsal antar kelas. Yang keempat, menyapa teman. Yang kelima, ada membeli makanan di kantin. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai materi tentang interaksi sosial di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 2120203039. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan dan mobilitas sosial. Pada subbahasan kali ini, yaitu akan membahas mengenai yang pertama ada pengertian dari pendidikan dan mobilitas sosial, yang kedua ada faktor mobilitas sosial, yang ketiga ada saluran mobilitas sosial, yang keempat ada hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial, dan yang terakhir pembaruan pendidikan demi meningkatkan mobilitas sosial. Baik, langsung saja pengertian dari pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan dalam KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Mobilitas sosial menurut Hun adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Kemudian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata education, yang berarti pengembangan dan bimbingan. Jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 arah, yaitu ada pendidikan formal, informal, dan non-formal. Untuk pendidikan formal, ialah jalur pendidikan yang memiliki sistem sosialnya terstruktur dan berjenjang, yang biasanya terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang dikelola oleh negara dan diakui keberadaannya. Contohnya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, universitas, dan lainnya. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Secara nyata dapat pula dijalankan secara terstruktur dan berjenjang. Akan tetapi, untuk keberadaannya tidak diwajibkan dimiliki oleh masyarakat. Hanya saja akan menunjang pada soft skill yang dimiliki oleh seseorang dalam menempuh pendidikan ini. Contohnya dapat kita lihat yaitu ada kursus dan bimbingan belajar. Kemudian yang terakhir, pendidikan informal. Ialah jalur pendidikan dalam arti lembaga keluarga atau pendidikan yang dapat diperoleh dari lingkungan sosial berdasarkan asas-asas dan nilai tertentu agar setiap orang dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya. Kemudian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan atau strata sosial yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan gerak atau perpindahan. Mobilitas sosial secara umum terbagi menjadi 2, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk mobilitas horizontal, ialah artinya perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau suatu kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Biasanya hal ini terjadi pada perpindahan warga negara, pindah lokasi penugasan tanpa mengubah jabatan, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat contohnya seperti Kepala Sekolah SMP 2 Maju Jaya yang dipindah tugaskan menjadi Kepala Sekolah SMP 4 Tunas Mekar. Untuk mobilitas vertikal merupakan perpindahan status sosial menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah, seperti seorang staf keuangan yang diangkat menjadi manajer keuangan di perusahaannya karena memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya itu ada faktor pendorong dari mobilitas sosial. Yang pertama ada status sosial, yang kedua ada keadaan dari ekonominya, yang ketiga situasi politik, dan yang terakhir itu ada kemudahan dalam akses pendidikan. Untuk status sosial, setiap manusia lahir dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Jika tidak puas dengan status pemberian tersebut, seseorang dapat mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi dengan melihat kemampuan dan jalan yang dapat ditempuh. Untuk keadaan ekonomi, terdapat perbedaan latar belakang ekonomi keluarga dari setiap individu, tetapi masing-masing individu pasti berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonominya menjadi lebih baik dari semula. Kemudian ada situasi politik. Situasi politik dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi aspek-aspek lain, sehingga perubahan dan kebijakan politik akan memberikan peluang untuk melakukan mobilitas vertikal maupun horizontal. Untuk kemudahan akses pendidikan, jika kualitas pendidikan mudah didapat,
maka akan mempermudah orang untuk melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh saat menjadi anak didik. Selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial. Di antaranya yang pertama perbedaan ras dan agama, yang kedua diskriminasi kelas, yang ketiga kemiskinan, dan yang terakhir ada perbedaan jenis kelamin. Langsung saja, untuk perbedaan ras dan agama, pemerintah suatu negara menerapkan kebijakan tertentu yang membatasi hak-hak ras minoritas. Seperti dapat kita lihat yang terjadi pada ras Aborigin di Australia atau ras Indian di Amerika Serikat. Untuk diskriminasi kelas, hambatan dapat juga disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap kelas sosial. Contohnya, diskriminasi yang biasanya terjadi pada siswa yang kurang mampu. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dapat membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena orang tua tidak memiliki uang untuk membiayai sekolahnya. Keadaan tersebut membuat seseorang sulit untuk melakukan mobilitas vertikal ke atas. Dan yang terakhir ada perbedaan jenis kelamin. Dalam masyarakat, jenis kelamin juga berpengaruh terhadap mobilitas seseorang. Prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan untuk maju biasanya pria cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dan lebih mudah mengalami mobilitas sosial daripada wanita. Selanjutnya ada saluran mobilitas sosial. Yang menjadi salurannya yaitu ada pendidikan, perkawinan, angkatan bersenjata, dan lembaga keagamaan. Pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang yang tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha, sehingga ia berhasil menjadi pedagang yang kaya secara otomatis telah meningkatkan status sosialnya. Selanjutnya ada hubungan pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan yang satu ke golongan yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Hubungan ini dipengaruhi kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sehingga apabila ingin mobilitas sosial semakin baik, maka kesempatan memperoleh pendidikan semakin baik dan hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, pembaharuan pendidikan demi tercapainya mobilitas sosial. Pembaharuan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan dan menyongsong perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan ke depan. Oleh karena itu, pendidikan betul-betul akan berpengaruh terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Pendidikan adalah proses pembentukan sikap dan perilaku seseorang dan kelompok melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan yang satu dan ke kedudukan yang lainnya. Terdapat banyak faktor penghambat dan pendorong timbulnya mobilitas sosial. Oleh karena itu, pendidikan untuk mencapai mobilitas sosial ini, maka pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang sangat penting. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.